Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldira Lidwina Bersembiring. Saya dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi Prodi Kewirausahaan. Di sini saya sedang melakukan tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Marketing dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo. Di sini saya akan membuat video tentang plan bisnis yang akan saya lakukan jika memiliki modal sebesar 200 juta. Oke, jika memiliki modal 200 juta, di sini saya akan mengembangkan usaha laundry. Usaha laundry ini saya buat dengan nama saya sendiri, yaitu Dira Laundry. Kenapa 200 juta saya gunakan untuk laundry? Mungkin karena saya rasa worth it untuk kita membuka bisnis laundry dengan modal 200 juta. Karena mungkin usaha ini bisa berkembang dengan cepat jika target pasarnya tepat, dan akan membuat banyak peluang-peluang untuk orang yang ingin bekerja. Di sini logo yang saya buat yaitu tampak seperti gambar. Di sini saya membuat nama Dira Laundry. Dira nama saya sendiri dan Laundry mengembangkan bisnis yang saya jalankan. Di sini saya membuat karakteristik dari baju dan mesin cuci dan pakaian, juga deterjen sebagai lambang dari usaha laundry saya. Untuk latar belakang kenapa sih saya memilih usaha laundry untuk saya kembangkan jika memiliki modal 200 juta, alasan yang pertama itu adalah bisnis laundry ini permintaannya tinggi. Apalagi mungkin di zaman sekarang ini gaya hidup modern membuat orang-orang itu sibuk dengan dunianya atau membuat sibuk dengan pekerjaan yang dimilikinya, mungkin jadi tidak ada waktu untuk mencuci pakaian sendiri. Jadi jasa laundry ini sangat efektif dan sangat digunakan. Yang kedua, mungkin modal yang terjangkau. Untuk membuka bisnis laundry ini tidak terlalu berat dan tidak terlalu mahal, karena bisnis laundry ini juga dapat didapatkan dengan modal yang relatif terjangkau dan potensi keuntungannya juga besar. Selanjutnya, fleksibilitas layanan dan stabilitas pendapatan. Mungkin di usaha laundry ini kita bisa berpendapatan stabil karena terjamin usaha yang kita jalankan tersebut. Selanjutnya, untuk pesaing pasarnya sendiri, ada pesaing pasar laundry kiloan. Laundry kiloan ini memiliki ciri-ciri menawarkan layanan cuci per kilogram dengan harga yang terjangkau. Contohnya, banyak laundry kiloan yang sudah mapan di daerah perumahan dan di dekat kampus juga. Ini menjadi salah satu pesaing kita untuk membuka jasa laundry. Selanjutnya ada laundry satuan, yaitu menawarkan layanan cuci per item, biasanya untuk pakaian yang memerlukan perawatan khusus seperti jas, gaun, atau pakaian yang berbahan-bahan khusus. Contohnya itu laundry yang berlokasi di pusat perbelanjaan atau area bisnis. Selanjutnya itu ada laundry express. Ciri-cirinya itu menawarkan layanan cuci kering dalam waktu yang singkat, biasanya itu dalam hitungan jam. Ini biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berlokasi di dekat stasiun kereta api, terminal bus yang mungkin memerlukan tempat atau jasa laundry cepat untuk pakaian yang digunakannya. Selanjutnya itu target pasar. Untuk target pasar yang saya sasarkan untuk usaha laundry yang saya kembangkan ini adalah mahasiswa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mahasiswa adalah menjadi target pasar yang utama, terlebihnya untuk anak-anak kos yang mungkin memiliki kesibukan seperti tidak ada waktu atau berkuliah atau bekerja atau melakukan kegiatan yang memungkinkan mereka untuk harus melaundry pakaiannya. Selanjutnya itu pekerja kantoran. Pekerja kantoran di tengah kesibukan para pekerja kantoran ini membuat mereka akan lebih memilih menggunakan jasa laundry kita untuk mencuci pakaian mereka. Selanjutnya itu ada keluarga muda. Mungkin keluarga muda yang ibu bekerja dan juga ayah bekerja, jadi tidak memiliki waktu. Mungkin mereka akan membutuhkan bantuan untuk mencuci pakaian mereka. Dan kita di sini bisa sangat dibutuhkan untuk mereka. Selanjutnya, hotel dan penginapan. Hotel dan penginapan ini biasanya sangat-sangat membutuhkan jasa laundry karena di sana tidak ada tempat mereka untuk mencuci, dan mungkin
juga butuh waktu yang cepat untuk mereka bisa menggunakan pakaian mereka kembali. Selanjutnya untuk anggaran sendiri saya telah merincikan seperti pada slide yang saya tampilkan, yaitu peralatan utama yang sangat dibutuhkan dalam membuka usaha laundry. Yang pertama itu mesin cuci front loading, yaitu 5 juta per unit. Nah, kita butuh 4 unit, jadi sekitar 20 juta untuk 4 unitnya. Selanjutnya itu mesin pengering, yaitu 7 juta per item, kita butuh 2 dan 14 juta untuk 2 unitnya. Kemudian setrika uap 2 juta per unit, kita butuh 2 unit dan totalnya itu 4 juta. Selanjutnya peralatan pendukung, keranjang gantungan, meja setrika dan yang lain-lainnya itu sekitar 5 juta. Yang kedua itu tempat dan renovasi. Sewa tempat biasanya tergantung tempat yang akan kita buka laundrynya, mungkin berbeda-beda ya. Di sini sekitar 10 juta per bulan karena mungkin dekat dengan area kampus dan dekat dengan tempat-tempat perkantoran. Jadi mungkin lumayan mahal, yaitu 10 juta per bulan. Untuk 6 bulannya itu dikenakan biaya 60 juta. Renovasi dan dekorasinya itu sebesar 20 juta. Selanjutnya itu yang ketiga persediaan dan operasional. Yang pertama deterjen dan pewangi dan bahan kimia lainnya itu sekitar 5 juta. Biaya listrik dan air 3 juta per bulan. Untuk 6 bulannya itu 18 juta. Gaji karyawan 3 juta per bulan per orangnya. Yang kita butuhkan 3 orang karyawan, yaitu sekitar 27 juta. Yang keempat promosi pemasaran. Promosi pemasaran ini biasanya untuk pembuatan spanduk dan brosur kita menggunakan sekitar 2 juta rupiah. Dan iklan online dan media sosial itu sekitar 5 juta rupiah. Kemudian biaya tidak terduga cadangan dana itu sebesar 20 juta. Dan jumlah keseluruhannya diperkirakan modal yang kita perlukan sekitar 200 juta untuk membuka satu usaha laundry. Dan untuk visi misi dari Dira Laundry ini, yaitu yang pertama itu visi menjadi penyedia jasa laundry terkemuka yang dikenal dengan layanan berkualitas dan efisien. Untuk misinya sendiri ada pertama itu memberikan layanan laundry yang cepat, bersih, dan terpercaya. Yang kedua, menyediakan fasilitas yang nyaman dan ramah bagi pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, menjaga kebersihan dan keamanan pakaian pelanggan. Dan yang keempat itu menggunakan teknologi dan bahan ramah lingkungan dalam proses laundry. Misalnya kita tidak lagi menggunakan plastik yang berlebih. Mungkin nanti ada inovasi untuk membuat packaging dari laundry itu untuk menjadi kain atau paper bag agar tidak membuat limbah plastik. Dan tips untuk memulai laundry itu yang pertama ada pemilihan lokasi yang strategis, misalnya dekat kampus, perumahan, apartemen, atau tempat perkantoran. Selanjutnya itu memberikan pelayanan yang baik. Pastikan kualitas cucian dan ketepatan waktu kita sesuai dengan kepuasan pelanggan dan yang kemauan pelanggan. Yang selanjutnya itu promosi efektif. Ya, kita bisa menggunakan seperti sekarang media sosial dan program diskon untuk menarik para pelanggan untuk bisa berbelanja dan menggunakan jasa kita sebagai membantu mereka untuk mencuci pakaiannya. Selanjutnya manajemen keuangan, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dengan rapi untuk mendapat data-data pemasukan pengeluaran per bulannya. Selanjutnya untuk promosi kita bisa menggunakan seperti sekarang mungkin semua orang sudah menggunakan media sosial ya. Jadi kita bisa menggunakan media sosial ini sebagai wadah kita untuk mempromosikan nih jasa laundry kita. Misalnya dengan menggunakan Facebook, Instagram, dan membuat akun-akun bisnis yang mungkin kita bisa memposting konten-konten atau kita menggunakan fitur iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Mungkin dengan menggunakan konten visual, misalnya membagikan foto, video saat kita sedang melakukan proses laundry untuk menarik para pelanggan. Selanjutnya itu kita menggunakan ulasan atau testimoni dari orang-orang yang sudah pernah menggunakan jasa kita. Mungkin untuk orang-orang yang belum pernah menggunakan jasa kita, jika melihat testimoni yang baik, jika melihat testimoni yang menurut mereka tepat untuk mereka akan tertarik dan akan menggunakan jasa kita.
Dan selanjutnya yang terakhir itu kita bisa berkolaborasi dengan para influencer yang ada di sekitaran tempat kita berusaha, tempat kita membuka laundry. Jadi kita bisa membuat atau mengajak para influencer ini untuk mencoba layanan dan membagikan pengalaman mereka nih di media sosial. Nah, mungkin promosi ini akan menarik banyak pelanggan dan akan membuat kita untung, dan juga si influencer ini juga mendapatkan feedback yang sebaliknya. Oke, sekian dari plan bisnis yang akan saya jalankan. Jika memiliki modal 200 juta, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.